tapi ada nih karyawan saya SMA, tapi punya pengalaman 3 tahun, boleh nggak sih disetarakan gitu ya? Kalau di dalam SKKNI boleh. Ya, kita tuh mengacu penyetaraan. Jadi misalnya untuk sertifikasi HR Manager minimal S1. Oh, boleh nggak D3? Boleh D3 asal pengalaman 3 tahun. Nah, biasanya di situ. Udah, ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh keahlian yang dipersyaratkan. Akhirnya dari keahlian yang dipersyaratkan ini akan muncul kompetensinya. Nah, dari kompetensinya ini akan muncul pelatihannya. Nah, bicara sistem administrasi spare part, kita juga bisa leveling. Levelingnya pakai apa gitu ya? Levelingnya pakai nih 1, 2, 3, 4. Level 1 apa? Pengetahuan. Level 2-nya apa? Kemampuan dasar. Level 3-nya apa? Mampu melaksanakan dalam kondisi tidak standar. Level 4-nya mampu melakukan bimbingan. Itu. Ini adalah contoh penilaian kompetensi teknisnya. Oke. Materi kompetensi sudah ada dalam materi PPT yang diberikan belum? Kalau yang ini yang dikirimkan oleh Mas Miki tadi pagi harusnya sudah masuk. Ya, harusnya sudah Sudah ada di masuk. grup kok, Pak, materinya. Oh, mantep. Sip lah, tetep lah. Seneng aku. Sinau karo konco-konco iki wis mantep. Ya. Oke, good. Nah, ini yang ada. Nah, skalanya di sini ya. Sorry, skalanya di sini mengetahui teori, tapi tidak bisa mengaplikasikan atau tidak mengetahui teori tapi bisa mengaplikasikan kondisi standar atau bisa mengaplikasikan kondisi tidak standar, gitu ya. Bisa melatihkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Skalanya yang simple kita pakai seperti ini. Tapi teman-teman, saya mengingatkan, kalau buat kompetensi teknis, jangan lupa buat modul belajar. Kita buat kompetensi teknisnya, kita ngatur gitu ya. Terus kemudian dia teridentifikasinya belum kompeten. Ketika teridentifikasi belum kompeten, kita nggak tahu. Kita harus ngajarin apa ya. Iya, begitu. Ya, kita ngukur kompetensi, tapi kita nggak punya modul belajar. Wah, repot. Ya, itu masalahnya. Itu sering kali terjadi itu. Ya, baik. Oke. Nah, ini adalah contoh matriks kompetensinya. Jadi ada nama-nama kompetensi di atas, standarnya apa? S standar, R to real, G adalah gap. Atau kalau mau pakai gambar bintang boleh, gambar segi 4 boleh gitu ya. Silahkan gitu ya. Itu boleh dipakai. Itu sudah teknis. Ada pertanyaan, monggo. Saya Cak nanya, Cak. Yuk, lanjut. Bagaimana kalau suatu organisasi itu berbentuk grup? Jadi bisa saja misalnya dia itu punya pusatnya kan di luar negeri gitu kan. Di Indonesia. Nah, tentunya visi, misi, value-nya itu berusaha untuk dibuat sama begitu. Itu kalau yang di worldwide lah ya. Atau seenggaknya di Indonesia kan misalnya punya beberapa cabang atau apa kan itu mungkin value sama. Nah, kira-kira penyusunan kompetensinya itu apakah kita bisa adaptasi, artinya kita pakai sama gitu persis gitu ya. Ya sudahlah, kita udah punya kok contohnya dari Amerika misalnya. Itu kan pusatnya Amerika, udah kita pakai aja seperti itu. Atau kita adaptasi. Gitu. Pertanyaan saya, efektif apa tidak efektif? Kalau efektif ya lanjut. Kalau nggak efektif, ya cari yang efektif. Sekarang kalau kita mau nyontek misalnya, atau pakai sesuatu yang bukan, bisa beda, Mas. Contoh simpel. Waktu di JobsDB, ada satu penelitian, standar kompetensi itu dibagi 3. Below, standar, higher. Lebih tinggi dari standar. Performance dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menentukan bonus nih. Jadi kalau perilakunya 1, pencapaiannya 1, maka dia tidak punya bonus.
perilakunya 1, pencapaiannya 2, dia tidak punya bonus. Perilakunya 1, pencapaiannya 3, itu punya bonus 2%, misalnya gitu ya, atau 1%. Kayak gitu. Itu ada tuh. Terus aku nanya, kalau di Indonesia, kalau perilakunya di bawah standar, hasilnya bagus, kira-kira nih ya buat kita, apa yang dilakukan oleh si karyawan tersebut? Perilakunya di bawah standar, kinerjanya bagus. Mungkin kalau ya, Mas Agus? Bypass itu dia prosedur. Kemungkinan itu yang terjadi, kemungkinan besarnya itu. Perilakunya nggak bagus kok, suka serobot kerjaan temennya, kan gitu. Terus areanya mana, dia ngejar duitnya mana, gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan merugikan yang lain. Tapi mungkin itu tidak terjadi ketika di Malaysia, ketika di Vietnam, itu nggak terjadi. Kalau di Indonesia, ini masalah. Tuh. Saya bilang ke grup, this is problem. Maybe if this is happen in your country, fine. Minim lah gitu ya, hasilnya minim gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, dengan area yang sedemikian luasnya, dengan tingkat pembagian area yang mungkin masih belum ideal gitu ya, itu bisa menjadi peluang. Akhirnya saya bilang apa? All, 1, berarti dia punya masalah di perilaku. No bonus. Kalau yang standar, monggo bonus. Itu disetujui. Disetujui. Itu teman-teman. Udah ya. Itu Mas. Jadi tak balikin. Apakah efektif apa tidak efektif? Kalau tidak efektif, change. Ya. Kalau efektif, lanjut, nggak masalah. Ayo teman-teman. Ada lagi. Ada 3 sebentar. Enggak ini obrolannya Mas Miki ini. Oke. File ya, saya file ya. Ya WC, tak kirim nanti daripada saya lupa. Sebentar. Tak masukin ke chat. Ya. Masuk ke chat yang Excel ya. Oke. Excel matrix. Matrix ya, matrix kompetensi inti ya. Matriks kompetensi inti, matriks kompetensi. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Sebentar, belum dikirim. Oke. Sama matriks kompetensi manajerial. Sip. Nggak bisa nih, harus pakai Google Drive. Tak kirim neng WA nih Mas Miki wae lah. Ribet naruh di sini. Sebentar. Mas Miki, sebentar. Ribet. Oke. Sip. Oke, matriks kompetensi tak kirim ke Mas Miki ya. Sip. Biar nih, masukin ke chat malah harus nyari filenya. Filenya saya pakai short nanti malah ribet lama nanti malah. Oke. Yang lain ada lagi yang mau diobrolin. Ayo, seru nih kalau kita bicara kompetensi. Teman-teman punya bayangan ya, jelas ya, punya bayangan, punya gambaran bagaimana kompetensi itu dilakukan, nanti bagaimana mengeksekusi. Saya kasih contohnya kompetensi teknisnya HR. Wih, mantep. Itulah dijaluk. Sebentar. Kompetensinya HR. Saya punya nih kompetensinya HR. Oke, program kompetensi. Program Mas Dwi. Yes, siap. Mau tanya, kalau perusahaan yang belum sama sekali memiliki standar kompetensi untuk memulainya, kira-kira butuh waktu berapa lama rasanya, Pak? Developnya bikin. Ya, untuk buatnya atau gimana? Mengembangkannya. Ya, dari awal, dari nol. Depend on komitmennya Big Boss ya. Akan lebih cepat
kalau komitmennya Big Boss cepat, itu untuk membuat itu menjadi sebuah awareness, menjadi sebuah untuk akulturasinya. Kalau untuk akulturasi ya, dengan awareness-nya bos, itu minimal 2 tahun. Untuk akulturasi ya. Artinya membudayakan butuh 2 kali sesi pelatihan. 2 kali sesi penilaian. Gitu ya. Tapi balik lagi ya komitmennya bos. Tapi kalau misalnya, kalau untuk buatnya sih cepat sih Mas. Ya, kalau bos oke mah cepat gitu Bang. 2 tahun itu masuk dengan sosialisasinya ya Pak? Mulai dari awal Implementasi. buat sampai sosialisasi, implementasi, kemudian di tahun kedua ada review gitu ya. Nah, minimal 2 tahun tuh kalau komitmennya bos oke. Oh. Pak Dwi, Oke, saya makasih, mau Pak. bertanya Pak, kalau misalkan khususnya di industri pendidikan, nggih Pak, nggih, itu kalau mahasiswa gitu Pak, atau yang nanti menghasilkan mahasiswa atau pencari kerja yang link dan match-nya tuh cepat diterima dunia industri, itu kita harus memperkuatnya di kurikulum kah, di hard skill kah, atau di soft skill-nya ya Pak? Kan karena kita tahu yang tadi seperti Pak Dwi cerita, lulusan S1 Indonesia itu kan ya begitu gitu Pak. Tidak semua gitu, tapi ya. Ya, kalau untuk mahasiswa, kalau dulu saya sempat buat dengan salah satu kampus itu, saya buat 4 semester untuk soft skill. Tapi itu tidak akan cukup punya greget kalau tidak dibangun dengan pembudayaan nilai-nilai. Oke. Itu. Iya. Ya, itu yang jadi problem di sana. Misalnya, ya kalau mahasiswa misalnya, kalau kita lihat kampus-kampus di TV-TV gitu ya, di film-film barat gitu ya, kering, bersih gitu, nggak ada orang di luar gitu ya. Tapi kalau di kampus Indonesia itu masih ada yang seliweran, masih ada yang telat, masih ada gitu. Nah, itu gimana caranya ngebangun value kalau caranya seperti itu? Gitu. Ya, Pak. Salahnya ya. Ya, Pak. Jadi akan butuh effort. Tapi balik lagi ya, Bapak Ibu, balik lagi. Bagaimana para manajer juga komit. Bagaimana para manajer itu juga butuh untuk implementasi. Kalau manajernya nggak butuh implementasi, apalagi top manajernya juga nggak butuh, nggak bisa memberikan reward and punishment, nyun sewu, mohon maaf, nggak akan jalan. Ya, nggak akan jalan. Oke, saya masuk ke Mas Nanda. Pak, leveling kompetensi dilihat dari rank atau fungsi jabatan. Kalau ada secara fungsi head, tapi dengan rank supervisor, di timnya ada rank manager, tapi report ke head yang rank supervisor, atau untuk levelingnya kita sesuaikan dengan fungsi jabatan saja. Mas, gini, Mas Nanda, izin, mohon maaf. Sebenarnya ini akan balik ke materinya di Mas Hidayat, gitu ya. Artinya apa? Bicaranya di bisnis proses. Kalau ada yang tumpang tindih seperti itu, mungkin harus perlu dikaji kembali, ya. Sejauh kenapa itu muncul. Oke, mungkin di versi barat mungkin itu sudah biasa, tetapi saya akan bisa lebih jelas ketika kita sudah bisa melihat bisnis prosesnya. Kalau bisnis proses yang saya biasa lakukan itu menggunakan SIPOK, itu activity itu dijabarin. Sehingga kita tahu tugas dan tanggung jawabnya apa. Ini jabatan apa, ini jabatan apa. Dia punya responsible, dia punya accountable, dia harus consulted atau dia di-inform. Itu RACI itu juga jalan. Ya, nanti tak tunjukin contohnya. Ya. Nah, itu akan kelihatan sebenarnya wajar apa tidak wajar. Kalau masih wajar, aman, sok silakan, ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak wajar, ada yang tumpang tindih, nah itu yang bisa jadi masalah, gitu ya. Oke, saya coba contohin ya. Pokoknya saya sering kasih contoh aja pokoknya teman-teman ini, biar bingung. Makanya kalau dengan saya itu nggak tambah pinter, salah Mas Miki ngajak saya ngobrol gitu. Oke. Ya. Duluan. Salah. Bisa aja Mas Dwi. Saya mau cari untuk bisnis proses. Bentar. Coba ya, saya cari. Ini waktu itu saya membuat satu konsultasi ke salah satu perusahaan ini apa cleaning service. Ya, oke.
Oke. Memang sih yang saya tunjukkan yang belum tuntas ya, yang sudah tuntas jangan ya. Oke. Oke. Baik, teman-teman, saya share dulu. Ini sebenarnya nanti belajarnya dengan Pak Mas Hidayat itu nanti ya. Oke. Share. Ini mulai dari marketing, penerimaan order gitu ya. Penerimaan order, ini aktivitasnya ada aktivitas utama turun L1, L2, L3 itu lebih ke menspesifikasikan atau lebih mengecilkan atau sampai lebih ke activity yang paling operational gitu ya, paling teknis gitu ya di situ. Nah, ini. Jadi di marketing itu apa saja prosesnya? Misalnya membuat rencana follow up, melakukan update, permintaan price list, membuat penawaran, itu untuk database yang existing. Untuk database yang belum menjadi klien apa gitu ya. Untuk database baru itu apa yang dilakukan. Saya gedein ya, mohon maaf. Oke, nah ini. Nah, untuk penanganan proyek baru, pra pelaksananya apa? Pembentukan tim proyek itu apa lagi? Ini semuanya dibuat nih ceritanya. Ya, buat ini. Oke. Di sini ada input, proses, output. Ada custom, ada supplier, input, proses, output, customer, ya. Nah, ini kita breakdown. Sampai di sini ada targetnya, ini output produknya, apa saja yang jadi output produknya, ini targetnya, gitu ya. Sampai kita geser ke kanan, itu ada proses owner atau accountable, misalnya staff marketing. Nah, kira-kira di setiap ini tuh apa saja yang harus dilakukan. Misalnya GM itu inform, manager cleaning service-nya adalah consulted, ya itu semuanya di sini akan muncul. Nah, itu nanti akan gampang. Terus kalau resiko kita buat itu ada resiko finance, aset, lingkungan orang. Kalau ada 4 resiko ini atau minimal 3, maka sudah masuk ke ranah kritis. Otomatis harus masuk ke risk register supaya bisa kita minimalkan jangan sampai berpotensi merugikan perusahaan. Kalau minimal 3 aja atau kita buat di kritis atau 1 tapi di finance. Nah, itu lumayan kritis itu karena langsung pengaruh kepada itu. Nah, kalau yang tadi disampaikan maka balik lagi sebenarnya job desk-nya itu apa saja yang harus dia punya, apa saja yang harus dia lakukan. Ketika job desk-nya sudah ada, maka ya mau nggak mau ya Bapak Ibu ya, mau nggak mau, maka itu kita akan buat di sini. Ini pernah dilakukan oleh salah satu rekan gitu ya. Di perusahaan itu ada posisi namanya asisten plan manager. Asisten plan manager. Ketika digarap Raci, kerjanya cuma 1, yang lain-lainnya enggak, gitu ya. Dan Raci dan 1 itu pun juga tidak strategik. Terus kita tanya, kenapa sih asisten plan manager ada posisi asisten plan manager? Itu Pak, orangnya orang lama, kasihan, tapi nggak ada kerjaan. Kerjanya banyak digarap sama plan manager. Oke, terus ngapain dia ada? Kasihan Pak, kita masih belum mau PHK. Kan sebenarnya jabatan itu nggak ada. Nah itu kita bisa jadikan semacam satu review juga atas keberadaan dari posisi-posisi tersebut. Nah itu teman-teman, sampai kalau saya bicara di HR, di sini HR ya. Ini kalau saya ketemu sama orang HR itu senang karena punya teman yang satu frekuensi, sama-sama terjebak dalam dunia yang paling mengasihkan gitu. Oke, nih ada perencanaan SDM. Ini melakukan analisa, perekrutan. Kemudian kita masuk ke pengembangan, gitu ya, pelatihan pengembangan. Ini aktivitasnya seperti ini semua. Oke, kompetensi. Wah, udah di sini semua. Manajemen kinerja, manajemen talent, apa saja di sini, tulisin semua. Meskipun ini juga masih bisa lebih detailkan lagi bisa, gitu ya. Wah, udah. Sampai totally kita punya seluruh proses itu ada 1038. 1030-an lah, ya, 1030. Nah itu sampai ada di sini. Itu di bisnis proses. Ya. Tuh, yes. Ya. Bagi dong, boleh? Apanya? Ini filenya.
Ojo, ora ojo. Betul itu nanti diajari sama Mas Hidayat, bukan saya. Udah diajari sama Mas Hidayat. Kabeh ngono dari saya, nanti saya dimarahin sama Mas Miki. Tapi ya Cak Japri. Mas Teman-teman. Mikinya lo nggak marah, Pak. Enggak Cok. Aku diseneni karo kanca-kanca. Dibatin aku kok. Enggak, Cok, dosa ngari. Oke, teman-teman. Ini salah satu kompetensi teknis yang saya contohkan untuk diseleksi, mengelola seleksi dan rekrutmen. Ada 2 kompetensi, merencanakan kebutuhan SDM, melakukan seleksi dan rekrutmen. Teman-teman, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Gitu ya. Nah, kalau di sini, level 1 apa? Memahami proses perencanaan, memahami proses seleksi, dan lain sebagainya. Intermediate-nya, melakukan perencanaan kebutuhan SDM, sendiri, dan sebagainya, melakukan proses seleksi, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman punya job desk, apakah job desk itu adalah staff rekrutmen, ataukah dia adalah supervisor rekrutmen, atau manajer rekrutmen, maka tinggal dimasukkan kira-kira di 1, 2, 3, 4 itu, mana yang level 1, 2, 3, dan 4. Tuh, ini contoh di mengelola seleksi dan rekrutmen untuk kompetensi teknis. Seperti itu. Oke. Nah, dah banyak. Ayo, Mas ada Dwi. pertanyaan? Dalam, Mas Miki. Ya, Mas. Yo, Mas Miki kemana? Ada, Mas. Siap. Ya, mungkin Mas Dwi nanti kalau ada file Excel yang sekiranya bisa dibagi, nanti dikirim ke saya aja. Nanti saya share ke grup. Ya, nanti saya nggak semuanya tak share, nanti Iya, ya. tak share, ntar aku Karena dimarahin sama jenengan. pesertanya pinter banget kali ini. Wes, mantep. Ucap satu, Pinter, minta satu. Pinter ngambil kesempatan pokoknya, wes luar Pinter ngerayu, Pak. biasa. Oke, ada permintaan untuk yang kompetensinya, mau kompetensinya tadi itu, wes iso ae wong-wong gitu. Nah, ya wes tak share neng gone Mas Miki ae untuk mengelola seleksi dan rekrutmen. Contoh nih wae yo. Contoh nih wae. Sip, wes Mas, tak kirim ke jenengan mengelola seleksi dan rekrutmen. Wes aku gak wani munculin file maneh ya, mesti dijaluk heran aku. Wes. Wah, nah pinter ya kanca-kanca iki. Mangkane ku pinter wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya, teman-teman. Bermanfaat jariah, Pak. Amin. Enggak ya. Oke. Demikian Mas Miki, Mbak Vivin. Mbak Vivin sih ngapain ke Mas Miki? Mbak Vivin, apa yang sudah disampaikan ini ono mana sih An? Oh, iku mau obrolan nih konco-konco. Siap, matur nuwun wis pokoke ya. Saya kembalikan ke Mbak Vivin, dari saya terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Dwi, yang tadi saya catat itu satu, bahwa ternyata kita perlu melakukan pendekatan nilai dalam membuat kompetensi gitu Pak ya Pak ya. Betul. Yang saya catat itu baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama yang wajahnya belum ditampilkan. Saya mohon untuk menampilkan wajahnya. Karena ada 2 slide, saya lakukan 2 kali ya Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai. Pak Glenn belum menampilkan wajahnya, Pak Nanda, Bu Dwi, dan Bu Sofia. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Saya copy sebentar. Oh, sebentar Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3.
Kemudian untuk yang slide kedua ya Bapak Ibu ya. Ini tahu kita masuk slide mana dan di slide mana ini gimana? Udah berpose aja, nggak rugi. Oke, pose semuanya ya teman-teman. Kalaupun nggak kefoto nggak apa-apa, wis pokoknya bergaya yang penting. Iya, sebentar. Tadi Mas, sebentar ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Luar 1, 2, 3. Iya. Sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih teman-teman. Luar biasa. Kita bertemu Mbak di ini. kesempatan Senior saya ini Mbak selanjutnya. Vivin. Gimana Ada Bapak? senior saya ini, ada Mbak Oki, ada Mbak Oh. Tiur. Itu senior saya itu luar biasa. Hadir sekarang. Ada Pak Rozi. Mantap. Matur nuwun. Hadir semua nih teman-teman. Guys. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung di HR Wiki malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Atur nuwun, Oke. Cak Dwi. Matur nuwun Terima kasih, sami-sami Pak Mas, Bapak Dwi. Ibu, kanca-kanca semua. Terima kasih. Selalu. Terima kasih Pak Dwi. Ya, Terima kasih. sehat-sehat ya. Les. Terima kasih ya, Cak. Ye, sami-sami Iya. monggo. Ya, Pamit ya. sebelum saya tutup ya, ini dari Mas Dwi udah ada kiriman untuk kompetensi inti dari HR ya. Nanti saya share di grup sementara ya. Terima Oke, kasih thank you. semuanya. Terima Thank you kasih. semuanya, Cak. Siap. Dwi, izin pamit ya. Matur nuwun. Ye, Pamit ya. thank you semua teman-teman. Thank you, sukses. Ayo, matur nuwun. Saya undur, guys. Assalamualaikum.